Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Iksan dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Tujuan saya membuat video untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal S. Hum M. Hum. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian sejarah secara bahasa dan istilah menurut para ahli. Secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon atau pohon kehidupan. Pohon kehidupan dalam konteks ini diartikan sebagai silsilah atau asal-usul sesuatu. Secara istilah, sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu yang dipelajari dan diselidiki. Sejarah dapat menjadi acuan dan pedoman untuk kehidupan masa mendatang. Menurut Robin Williams berpendapat bahwa sejarah adalah kajian tentang manusia dalam kehidupan masyarakat, sedangkan menurut John Rawls berpendapat bahwa sejarah adalah memori kolektif maupun pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Islam sebelum datang, kondisi sosial dan politik bangsa Arab memiliki beberapa ciri, diantaranya sosial. Masyarakat Arab hidup dalam budaya kesukuan Badui. Sistem masyarakat Arab didasarkan pada susunan klan yang diikat oleh hubungan darah. Solidaritas antara sesama anggota klan sangatlah kuat. Perbudakan dan pelacuran menjadi hal yang biasa. Perempuan diperlakukan seperti benda mati. Pernikahan pada masa jahiliyah terbagi menjadi 4 macam. Pendidikan masyarakat belum terstruktur seperti masa modern. Masyarakat Arab dikenal sebagai bangsa pencinta syair. Politik Arab dipenuhi oleh 3 kekuatan politik besar, yaitu Kekaisaran Nasrani Byzantium, Kekaisaran Persia, dan dinasti Himyar. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Islam mengalami kemajuan yang pesat, diantaranya ekspansi wilayah Islam. Umar berhasil memperluas wilayah Islam dengan menaklukkan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh 2 kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi. Penetapan kalender Hijriah yang masih digunakan hingga saat ini ditetapkan pada masa pemerintahan Umar. Umar mendirikan kamp-kamp militer permanen di daerah perbatasan. Pemerintah salat tarawih berjamaah. Umar memerintahkan untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Membangun pendidikan Islam. Umar memerintahkan Panglima Perang untuk mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan di setiap wilayah yang mereka tentukan. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan latar belakang terjadinya perang Siffin. Perang Siffin terjadi karena perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah mengenai pembunuhan Khalifah Umar bin Affan. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa kondisi negara yang kacau tidak memungkinkan untuk menghukum pembunuhan Utsman yang identitasnya belum jelas. Ali juga berpendapat bahwa dibutuhkan suasana yang kondusif dan suatu suara dari semua pihak. Muawiyah berpendapat bahwa Ali wajib menghukum membunuh Utsman. Muawiyah juga menganggap Ali tidak tepat dalam mengambil keputusan. Perang Siffin terjadi di desa Siffin, Suriah pada bulan Syawal 37 Hijriah atau 657 Masehi. Perang ini merupakan bagian dari Perang Saudara Islam. Perang Siffin diakhiri dengan perundingan atau arbitrase. Hasil tahkim tersebut adalah pembunuhan Utsman bin Affan dianggap tidak adil. Ali bin Abi Thalib menerima seluruh syarat dari Muawiyah untuk mengakhiri peperangan.
Perang Siffin dinilai sebagai titik balik dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menyebabkan terpecahnya umat Islam menjadi kelompok, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pertanyaan kelima yaitu, jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad, dan beberapa perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad, yaitu sistem pemerintahan dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki, sedangkan dinasti Abbasiyah menggunakan sistem intikhab. Pada sistem monarki, pergantian khalifah terjadi berdasarkan garis keturunan, sementara pada sistem intikhab, pergantian khalifah dilakukan berdasarkan pemilihan oleh Dewan Penasihat. Orientasi kebijakan dinasti Umayyah lebih berfokus pada perluasan wilayah kekuasaan, sedangkan dinasti Abbasiyah lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Perlakuan terhadap Mawali pada masa dinasti Umayyah, kelompok Mawali menempati posisi yang rendah dan dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Namun, pada masa dinasti Abbasiyah, Mawali diakui dan tidak dibedakan dalam urusan politik dan negara. Pembagian kekuasaan pada masa dinasti Abbasiyah, kekuasaan lebih merata dan lebih demokratis. Baik, itulah 5 pertanyaan yang telah saya jawab. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.